Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Kamis 28 Juli 2022. Judul renungan, Bahaya Mamon. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 24 sampai 25. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Promosi sebuah investasi yang menghasilkan uang secara cepat memang tidak ada berhentinya. Ada yang berkedok multi-level marketing, asuransi, belakangan juga investasi alat kesehatan. Tawaran yang diberikan adalah dengan modal yang sangat sedikit, bisa menghasilkan untung berkali-kali lipat. Nahas, bukan untung, malah buntung yang mereka dapatkan. Hal itu terjadi ketika uang modal yang mereka setorkan malah dibawa kabur oleh pemilik investasi abal-abal tersebut. Saya sangat berempati kepada korban investasi bodong itu. Namun, di sisi lain juga menyayangkan hati mereka yang terbuai dengan uang. Tuhan Yesus pernah mengingatkan para pengikutnya untuk tidak terjatuh pada perangkap mamon atau uang. Yesus berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ayat 24. Orang-orang yang mengabdi kepada Mamon mempercayakan seluruh hidupnya pada uang, bukan pada Tuhan. Tidak heran apabila orang-orang tersebut sering mengalami depresi, putus asa, dan khawatir karena merasa kekurangan uang. Mereka menaruh perhatian yang berlebihan kepada uang, sampai mereka gagal menaruh keyakinan dan pengharapan yang sepantasnya kepada Allah. Tidak heran apabila orang yang mengabdi kepada Mamon ini mencari uang kesukaan mereka itu dengan cara-cara yang jahat. Mereka menipu, mencuri, menggelapkan uang orang lain, korupsi, dan lain sebagainya. Jadi, Yesus mengajarkan pengabdian kepada Allah. Mereka tidak perlu khawatir karena Allah akan memelihara mereka. Ayat 25. Allah yang akan memenuhi semua kebutuhan mereka. Saya teringat perkataan Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Memang benar, Tuhan Allah adalah penolong yang pasti dalam hidup kita. Kita akan hidup dengan tenang dan nyaman apabila fokus kita hanya untuk menyenangkannya. Memang mempunyai banyak uang bisa menjamin kehidupan kita, namun tidak akan bertahan lama. Uang itu bisa hilang kapan saja dari genggaman tangan kita ataupun rekening bank kita.
Jika kita menaruh perhatian kepada uang, maka kekhawatiran akan menghabisi kehidupan kita. Hanya kasih Allah yang tidak akan hilang di dunia ini. Cinta kasih Allah kekal selamanya diberikan bagi kita. Bersandarlah kepadanya, hidupmu akan bahagia. Hidup menjadi tenang dan nyaman apabila fokus kita hanya untuk menyenangkan Allah. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.